Oke, mantap guys. Ya guys. Oke, Jak. Oke. Mungkin bisa di slideshow dulu, Lex, di share. Oke, jadi perkenalkan sebelumnya, kami dari kelompok 7, challenge partner dari Crowdy, dengan judul Crowdy's Website Redesign to Maximize End User Usage Rate. Anggota dari kelompok 7 sendiri ada saya sendiri, yaitu Reza Aldi, kemudian ada Alex dan juga Devita. Oke, yang pertama kita masuk di latar belakang dulu. Crowdy sebuah fintech yang berfokus pada permodalan untuk kalangan petani hingga pengusaha pertanian. Crowdy menjadi jembatan antara petani atau pengusaha pertanian dengan pemodal. Selain itu, Crowdy juga merupakan wadah untuk bekerja sama untuk pemodal, pembeli, pemasok, dan dukungan komunitas. Yang kedua itu tujuan. Adapun tujuan dari meredesain web Crowdy ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, agar pengguna atau user lebih nyaman saat menggunakan website. Yang kedua, menciptakan website yang lebih simpel dan lebih rapi. Yang ketiga, agar lebih mudah menjangkau target pasar. Lanjut dengan masalah. Masalah yang kami dapat di Crowdy itu belum maksimalnya Crowdy dalam menjangkau target market. Crowdy sejatinya idealnya dapat menjangkau 3 market antara lain petani tradisional, toko tani, pengusaha pertanian. Namun saat ini website Crowdy hanya menjangkau satu target market saja, yakni petani tradisional. Ya udah. Selanjutnya yaitu secondary research. Yang pertama, homepage membingungkan saat mendaftar investasi, kemudian website belum menjangkau semua target user, alur user yang kurang jelas, dan terdapat berbagai informasi yang kurang dimengerti user. User personanya, pria atau wanita, 80% pria, rentang umurnya 30-55 tahun, lokasi tinggal daerah rural, pekerjaan pengusaha, pedagang, meneruskan usaha orang tua. Selanjutnya itu ide solusi. Ya, ide solusi di sini merupakan solusi yang diberikan berhubungan dengan pain point yang ditemukan pada secondary research sebelumnya dan berdasarkan how might we yang telah dirumuskan sebagai bentuk opportunity dari pain point tersebut. Next. Ya, di sini terdapat beberapa ide solusi yang sudah kita kelompok kami rumuskan, mulai dari menggunakan fitur yang sebaik mungkin, navigasi yang mudah, hingga penggunaan bahasa yang mudah dimengerti. Berikut juga ditampilkan user flow yang dapat meningkatkan experience pengguna dalam melakukan peminjaman modal ataupun investasi modal di Crowdy. Next. Berikut merupakan hi-fi design dan di sini ditampilkan UI style guideline yang digunakan untuk membuat UI berdasarkan dari wireframe atau Crazy 8 yang sudah dibuat sebelumnya. Next. Kemudian fitur utamanya di sini before after-nya. Yang pertama ini saya mengambil landing page, di mana di landing page sebelumnya kurang detailnya informasi yang disampaikan gitu, dan juga bentuk visualisasi yang mungkin kurang menarik. Yang sudah dilakukan redesign itu kurang lebih seperti yang ada di kanan, mulai dari alur peminjaman modal pada Crowdy ditaruh di paling atas karena itu merupakan highlight penting yang dapat dibaca oleh calon peminjam modal seperti petani, toko tani, dan juga pengusaha agrikultur untuk tahu bagaimana proses peminjaman modal di Crowdy. Dari yang sebelumnya itu tidak di-highlight secara terang-terangan pada desain sebelumnya, seperti itu. Next. Ya, untuk yang kedua ini merupakan halaman partner, di mana pada halaman partner sebelumnya belum tertera
secara jelas, mulai dari informasi mengenai partnership itu terdapat siapa aja yang terdaftar untuk menjadi partnership di Crowdy. Setelah dilakukan redesign itu, kami membuat dynamic form mulai dari daftar dan masuk itu dapat dilakukan dalam satu form. Jadi jika sebelumnya itu untuk melakukan masuk itu hanya dilakukan oleh partnership pemodelan institusi, di sini setelah dilakukan redesign, setelah melakukan daftar, nanti akan tersubmit emailnya ke Crowdy langsung. Setelah sudah memiliki akun dari Crowdy, maka pengguna atau partner dapat masuk melalui form yang sama seperti itu. Next. Main fitur yang terakhir di sini saya mengambil form peminjaman untuk si peminjam modal. Dari yang sebelumnya itu masih menggunakan Google Form. Kenapa masih menggunakan Google Form? Sebaiknya diredesign karena dirasa kurang ideal, karena yang seharusnya semua tertera di website itu harus sudah mencukupi semua yang ada di dalam website tersebut. Jadi lebih baik setelah dilakukan redesign, maka form itu dapat dilakukan langsung dari web tersebut tanpa perlu direct ke Google Form, seperti yang sudah dilakukan redesign di gambar sebelahnya. Ada 4 proses, dari mulai pemilihan institusi yang akan memberikan modal, kemudian tahap pertama itu memilih bentuk kemitraan, kemudian yang kedua memilih partner institusi yang akan memodali, terus yang ketiga identitas diri, dan terakhir identitas proyek yang akan diajukan. Seperti itu. Next. Nah, ini merupakan bentuk dari desain akhirnya, kurang lebih seperti ini. Lanjut. Yang terakhir merupakan dampak yang diharapkan dari redesign yang telah dilakukan. Kalau untuk dari Crowdy sendiri, diharapkan dapat meningkatkan transaksi yang ada pada Crowdy antara instansi dan juga pengguna. Kemudian meningkatkan kerjasama antar investor dalam membangun kemitraan, dan yang terakhir dapat menjangkau seluruh target pengguna yang sudah ditentukan oleh Crowdy. Kalau dari sisi pengguna sendiri, dapat mempermudah pengguna mencari informasi terkait peminjaman modal dan juga program-program yang ada pada Crowdy. Yang kedua, meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan website untuk melakukan pemberian modal bagi investor dan juga peminjaman modal bagi peminjam. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 7 mengenai UX Case Study Redesign untuk website Crowdy. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.